kaifa la yubassirul mujnabi bi falqin min nar, kaifa la yubassirul akili bi waqi waqil afi min aina yusabu hadha zaman, yang artinya siapa yang tidak mukmin yang tidak diberikan kabar gembira akan terbukanya pintu surga. Siapa yang tidak bergembira akan dosa yang mendengar kabar akan ditutupnya pintu neraka. Dan seorang mukmin mana yang beramal yang tidak bergembira ketika mendengar dikeluarnya syaitan. Itu berada di bulan apa? Di zaman apa? Yaitu di bulan Ramadan. Di belenggunya syaitan. Berdasarkan perkataan Imam Bukhari bahwa kita ketahui siapa yang tidak akan rindu akan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, amalan yang penuh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi manapun. Marilah kita berlomba-lomba untuk membuat kebaikan, amal kebaikan. Saya sudah menunggu, maka kemaksiatan akan berkurang di diri kita. Kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita menanggapi bulan suci Ramadan ini. Apakah kita akan terus seperti ini, hanya di bulan ini saja kita bertaubat, berlomba-lomba untuk mencari amal, atau akan berubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Bersyukur kita kepada Allah SWT di mana kita masih bisa mendapatkan nikmatnya, diberi umur yang sangat panjang untuk berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya. Bahkan orang yang liburan pun ingin merasakan bagaimana bulan suci Ramadan itu, agar mereka bisa bertaubat dan berlomba-lomba melipat gandakan amal ibadah mereka. Bagaimana kita yang masih hidup di dunia ini, kita bersyukur apa kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat itu di bulan suci ini ada 3 keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, awal Ramadan rahmatuhu wa awsatuhu bimaghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Yang artinya awal Ramadan itu mendapatkan rahmat, pertengahan Ramadan mendapatkan ampunan, maghfirah, dan akhirnya ditutupnya pintu pembebasan dari pintu neraka. Siapa yang tidak senang mendengar kabar ini? Sebenarnya hadis yang saya bacakan tadi itu adalah dhaif, tapi para ulama memakainya untuk fadhail amal karena tidak menyangkut dengan akidah. Yang pertama, Ramadan menjadi rahmat. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bukan berarti cuma kita sholat, puasa, zakat sudah kita lakukan semua, tapi kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah Rasulullah, sahabat Rasulullah, kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau diutus Allah menjadi nabi. Ada seorang hamba-Mu yang sangat taat beribadah. 500 tahun dia beribadah di gunung sana. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Dia meminta supaya dia dicabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya utuh sampai hari kiamat. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berkata, ketika dia "Hai hamba-Ku, sebenarnya aku mengabulkan doamu bukan karena ibadah, melainkan rahmat-Mu." Anak hamba tersebut melawan perkataan dari Rasul. "Bukankah aku
pertama beribadah kepada Allah. Kemudian ketika Allah itu mendengar itu, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyuruh malaikat untuk memasukkannya ke pintu neraka. Sebelum dia memasukkannya ke neraka, hamba yang mengakui kesalahan hamba. Ia dapat masuk surga itu berkat rahmatnya. Rahmat Allah bukan karena ibadahnya kepada Allah selama bertahun-tahun. Dari kisah tersebut dapat kita simpulkan Bapak Ibu bahwa beribadah kita sendiri namanya belum tentu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai saja tiket masuk surga itu bisa kita beli dengan amal ibadah, pastinya kita akan melaksanakan ibadah itu tanpa putus, bahkan 1000 tahun lamanya. Kita akan terus beribadah apabila kita tahu tiket untuk masuk surga itu adalah ibadah. Tapi bukan hanya ibadah, kita mengharapkan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa masuk surga. Bagaimana mendapatkan itu? Dengan kita mentaati aturannya dan menjauhi larangannya. Kita taat kepada Allah akan berharap mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Ramadan sebagai bulan maghfirah. Sering kita dengar, kita lihat di media sosial atau dimanapun itu tentang Ramadan adalah bulan pengampunan. Kenapa seperti itu? Karena di bulan inilah bulan yang memang penuh ampunan, seluruh pahala amal baik yang kita buat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah doa yang biasa kita dengar tentang Ramadan sebagai bulan. Allahumma inni bukannya uhibbul afwa. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah kami. Allahumma afu karim uhibbul afwa. Maka ketika kita berdoa, hendaklah kita menggunakan doa itu sesering mungkin, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 10 akhir Ramadan, maka setelah kita melanjutkan doa itu. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, mana malam itu sulit kita temukan. Belum tentu benar-benar di malam 17 Ramadan. Maka ketika hari-hari terakhir ada Ramadan 21, hendaknya kita banyak yang melakukan doa. Allahumma aku mencari wajib aku. Ya Allah, ampunilah kami. Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami. Itu yang kedua, untuk mendapatkan maghfirah di bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga, yaitu Ramadan sebagai pintu menuju surga. Ada hadis yang benar. Tidak ada Ramadan latihan bahwa berjalan bahwa sudah bahwa benar bahwa pada ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu neraka dan setan terbunuh. Berkaitan dengan hadis ini, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam menjelaskan dibukanya pintu surga di sisi dimaksud hendaklah kita seorang muslim berlomba-lomba membuat amal kebaikan yang dimaksud oleh dibukanya pintu surga. Berarti belum setan, itulah yang biasa kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Larangan Allah yang sering kita dengar kita dirasai oleh setan. Maka di bulan setan itu, maka di bulan inilah, di bulan suci Ramadan ini setan itu dibelenggu. Maka dari itu kita hendaklah sering berbuat kebaikan
dan kemaksiatan itu diuji, diperkecil, bahkan kembali kepada diri kita. Hendaklah kita terus beribadah atau melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga kita tidak cuma hanya manusia saja yang berpuasa. Selengkapnya ular juga berpuasa. Ketika hendak ganti kulit, ular itu tidak bisa makan, tidak bisa apa-apa sebelum dia ganti kulit. Jadi dia berpuasa. Begitu juga dengan ular. Ular juga ketika hendak menjadi kuku, dia berpuasa, mencari tempat yang tenang untuk mengubah dirinya dari ular menjadi sosok terus menjadi kuku. Jadi maksudnya dari dua contoh ini, apakah kita umat manusia mau seperti menjadi ular? Begitu ular berganti kulit tetap menjadi ular. Sedangkan kupu-kupu begitu berpuasa berubah menjadi, sedangkan ular berubah menjadi kupu-kupu. Bukan berarti kita harus bisa terbang juga, melainkan kita di sini apakah setelah puasa ini, setelah bulan Ramadan ini kita seperti ini, hanya di bulan ini saja kita menutup aurat, rajin beribadah, rajin ke masjid dan lain sebagainya, atau kita akan meneruskan setelah bulan ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kiranya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih baik kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang didapat orang yang merasa tergembira hatinya menyambut kedatangan Allah saja mengharapkan jadinya kepada Allah. Nah, tentu salah satu untuk melakukan cinta kita, bahagianya kita kedatangan bulan Ramadan. Satu di antaranya adalah istiqomahnya kita untuk sholat berjamaah, sekaligus sholat sunnah tarawih di masjid ini. Sholat kalau saya perhatikan tadi luar biasa. Mudah-mudahan dengan rasa gembira menghadapi kedatangan bulan Ramadan ini, bukit koma luar biasa. Mungkin yang keduanya sama membuka pemimpin kita untuk segerakan untuk pelaksanaan pembangunan jalan di desa kedatangan ini. Baik, untuk mengambil barokah daripada pertemuan kita kali ini, tutup dengan doa sini kepada hadir kepada imam. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rafi'il qabana wa li qabala lana wa ummahatina
Dan Terima Kasih.